Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada tanggal 4 Juni 2021, One Piece versi tankobon terbaru yaitu volume 99 akhirnya mulai dirilis. Seperti biasa, dalam satu volume komik ini berisi sekitar 10 chapter manga One Piece, yaitu dari mulai chapter 995 sampai dengan chapter 1004. Dan saat ini, pada tanggal naskah ini dibuat, One Piece telah sampai pada chapter 1015. Jadi mungkin banyak nakama yang sedikit lupa tentang apa-apa saja yang telah terjadi pada 20 chapter sebelumnya. Jadi kali ini, kita akan mereview kembali hal-hal apa saja atau misteri apa saja yang tercantum pada komik One Piece volume 99. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama adalah chapter 995. Pada chapter ini kita ditunjukkan beberapa hal, seperti betapa kerennya Marco yang bisa beradu pukul dengan Yonko Big Mom. Lalu di sini terjadi juga awal pertarungan antara Carrot dan Wanda melawan Perospero. Dan pada chapter inilah Queen secara terang-terangan memberikan pernyataan bahwa sepertinya Queen mengenal dengan sosok ayah Sanji, atau mungkin sekedar mengetahui saja. Hubungan antara Queen dan Jaji ini semakin membuat kami penasaran. Kemudian sisa dari chapter kali ini adalah menceritakan tentang kedatangan Otama pada pertikaian ulti melawan Nami serta Usopp. Selanjutnya adalah chapter 966. Pada chapter yang berjudul Pulau yang Terkuat, banyak sekali memperlihatkan adegan pertarungan. Salah satunya adalah pertarungan Sasaki melawan Yamato, yang mana di chapter inilah kita mendapatkan misteri dari Eiichiro Oda. Ia memperlihatkan Yamato yang mengalami seperti perubahan secara sesaat pada gigi-giginya. Yang dari sinilah memperkuat teori yang mengatakan bahwa Yamato juga adalah pengguna buah setan. Yang saat ini kandidat buah setan yang paling masuk akal adalah buah setan model macan putih atau Byakuya. Dan hal menarik lainnya di sini adalah ketika Yamato yang sedang terjatuh akan melancarkan serangan kepada Number. Di sana terlihat ketika Yamato mengambil ancang-ancang serangan. Efek SFX di sini bertuliskan bari-bari dalam bahasa Jepang. Efek sound effect ini mungkin dipakai karena suara yang akan ditimbulkan adalah suara seperti petir, yang mana efek sound effect ini digunakan juga pada One Piece chapter 966, yaitu ketika Roger dan Shirohige akan beradu pedang. Tidak hanya itu, pada One Piece chapter 1010 juga, ketika Luffy mulai biasa menggunakan pelapisan haki rajanya pada tangannya juga, pada waktu itu sound effect inilah yang digunakan. Artinya secara tidak langsung, Yamato juga bisa dikatakan bisa menggunakan haki raja, yang jika dilihat dari garis keturunannya, yaitu Yonko Kaido, hal ini adalah hal yang wajar terjadi pada Yamato. Lalu hal menarik lainnya pada chapter kali ini adalah di mana Trafalgar Law menemukan batu poneglyph. Namun yang ditemukan bukanlah batu Road Poneglyph, tapi hanya batu poneglyph biasa. Yang ketiga adalah chapter 997. Pada chapter ini fokus menceritakan tentang Sanji yang terjebak oleh Black Maria. Selain itu, Oda Sensei menggambarkan hal keren untuk Zoro, di mana Zoro di sini terlihat fokus mengamati kondisi medan pertempuran, dan diakhiri Zoro yang melancarkan serangan telak pada Apu dan berhasil mendapatkan vaksin untuk virus iblis es. Dan di chapter ini juga omongan besar Zoro diucapkan, di mana Zoro mengatakan bahwa ia datang di sini bukan untuk main-main, namun untuk menebas Kaido, makhluk terkuat di dunia. Dan hal mengejutkan lainnya pada chapter ini adalah tentang Kaido yang ternyata bisa mengangkat Pulau Onigashima dengan kekuatan buah setannya. Selanjutnya adalah chapter 998. Hal menarik pada chapter yang berjudul Zoan Kuno ini adalah tentu saja tentang akhirnya terungkapnya buah setan dari para Tobiropo. Semua bentuk binatang kuno dari Tobiropo pun ditunjukkan dalam satu chapter tanpa terkecuali, yang mana mereka semua adalah pengguna buah setan Zoan Purba atau Zoan Kuno. Selain itu, hal yang sangat menarik lainnya adalah percakapan antara Jinbei dengan Hushu, di mana di sini Hushu terlihat mengenali Jinbei ketika Jinbei masih menjadi si Chibukai. Dan Jinbei pun mengatakan
bahwa mungkin ia akan mengenali Hushu apabila Hushu tidak menggunakan topengnya. Yang dari sini banyak yang berpendapat bahwa mungkin Hushu ini merupakan mantan anggota Shichibukai. Selanjutnya adalah chapter 999. Pada chapter kali ini, cerita berfokus pada flashback Yamato dengan Ace, persiapan proses anggota topi jerami dalam menuju atap Pulau Onigashima, dan perbincangan panas antara Yonko Kaido dengan Big Mom, di mana mereka membicarakan beberapa hal, seperti permintaan Big Mom untuk tidak membunuh Nico Robin, tentang pertanyaan Big Mom mengenai Road Poneglyph, dan tentang fakta baru bahwa Big Mom lah yang memberikan Kaido buah setan Fish Fruit pada kejadian God Valley, di mana waktu itu bajak laut Rocks akan hancur. Membaca hal ini lagi membuat kami semakin penasaran tentang detail kejadian di God Valley. Selanjutnya adalah chapter 1000. Pada chapter ini secara simpel berjudul Luffy si topi jerami. Pada chapter ini, flashback lainnya tentang Ace dan Yamato pun diceritakan lagi. Pada flashback kali ini, Ace bercerita pada Yamato tentang mimpi Luffy. Dan Yamato yang telah membaca buku catatan Oden pun mengetahui bahwa Raja Bajak Laut Goldie Roger pun memiliki mimpi yang sama. Namun seperti biasa, di sini tidak dijelaskan isi mimpi tersebut. Lalu pada chapter ini akhirnya diperlihatkan berhadapannya dua Yonko dengan 5 supernova. Menariknya, panel ini ditunjukkan dengan balon teks suara Oden Kozuki yang bercerita tentang ramalan pada 20 tahun yang akan datang. Akan ada generasi bajak laut baru yang akan mengalahkan Kaido. Entah mengapa Oden bisa mengetahui hal ini di 20 tahun masa depan. Dan akhir panel ini ditutup dengan aksi Luffy yang sangat keren, yang mana Luffy akhirnya bisa mengajar Kaido sampai Kaido mencium tanah. Selanjutnya adalah chapter 1001. Pada chapter ini, Kaido yang telah terkena serangan maki di Luffy, ia teringat kepada sosok bajak laut hebat yang lainnya pada diri Luffy. Banyak hal terjadi pada chapter ini. Intinya di chapter ini, 2 Yonko dan 5 supernova masing-masing saling menunjukkan kekuatannya secara brutal. Selanjutnya adalah chapter 1002. Pada chapter ini, fokus cerita masih melanjutkan pertarungan sengit antara 2 Yonko dengan 5 supernova. Semua panel-panel pertarungannya sungguh keren. Dan mungkin hal yang paling mencolok dari chapter ini adalah aksi-aksi Zoro, di mana ia dengan mudah bisa menangkis serangan tebasan angin dari Kaido. Dan juga aksi Zoro yang mematahkan tanduk Pulau Onigashima dengan pedang Enmanya. Yang lebih menariknya lagi, ketika melihat Zoro akan mengayunkan pedangnya, Big Mom terlihat panik dan berkata, "Kaido menghindarlah, itu bukanlah katana biasa." Dan Kaido juga mulai menyadari tentang aura Oden yang muncul dari katana ini. Selanjutnya adalah chapter 1003. Pada chapter ini masih melanjutkan pertarungan sengit antara 2 Yonko dengan 5 supernova. Di sini Luffy mulai kehabisan tenaganya. Karena dari itu Zoro lah yang harus mati-matian menahan serangan yang dilancarkan oleh Kaido. Di sela kisah pertarungan di atas Onigashima, pada chapter ini Oda Sensei menyelipkan panel yang menceritakan tentang CP0 yang terlihat sedang memperhatikan jalannya pertarungan. Mereka menilai bahwa para samurai sedang dalam keadaan terdesak karena mereka kalah jumlah. Dan pada akhir chapter ini, kita dibuat penasaran oleh Eiichiro Oda tentang dimunculkannya wujud hybrid dari Yonko Kaido. Yang ke-10 adalah chapter 1004. Setelah pada chapter sebelumnya, CP0 menilai pasukan samurai kalah jumlah. Pada chapter ini berfokus pada cerita utama yang mulai membagikan Kibi Dango untuk para pengguna Smile anak buah Kaido. Selain itu, diperlihatkan juga kondisi Sanji yang tidak berdaya di hadapan Black Maria. Dan akhir-akhir panel diperlihatkan Bao Huang yang menemukan posisi 9 sarung pedang merah yang telah diturunkan oleh Trafalgar Law. Dan disinilah muncul misteri yang sampai saat ini belum terungkap, yaitu adanya sosok ke-10 yang terlihat mengobati Kinemon dan yang lainnya. Ya, sampai detik ini, kami lebih berpikir bahwa sosok itu adalah Hiyori yang dengan sengaja memberikan pengobatan untuk para 9 sarung pedang merah. Jadi itulah beberapa highlight cerita dari komik One Piece volume 99. Ya, dengan melakukan hal ini, harapan kami kita bisa menjadi lebih mengerti dan lebih menikmati cerita One Piece saat ini. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Kami diskusi OP dan terima kasih banyak.